Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu, semua bersama saya, keluarga kita masing-masing di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Bapa kita Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan, mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kita sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita hidup di dalam keinginan kita sendiri, di dalam kegelapan dosa. Tapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa, besar dan ajaib, sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang yang ajaib ini. Untuk itu, mari kita beritakan berita kebaikan Tuhan. Kita bersaksi, mencari banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Apakah saudara sudah tunjukkan prestasi di depan Tuhan? Mari kita ambil bagian di dalam amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan semua perintah Tuhan dengan cinta kita kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Yesus, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Tuhan berikan petunjuk buat kita, yaitu hidup teguh di dalam kebenaran. Ini tema firman Tuhan, yaitu teguh dalam kebenaran. Itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita akan segala kebenaran Tuhan. Berarti Roh Kudus menuntun kita untuk kita teguh berpegang kepada kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari, haleluya, ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan,
ajaiblah namamu. Amin. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu, maha kudus Engkau Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaiblah namamu. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa, haleluya, atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh nama yang sempurna, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang agung mulia, haleluya. Supaya setiap lutut bertelut, haleluya, setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Kudus, kudus Engkau Bapa, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Haleluya. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Tuhan Yesus namanya. Amin. Haleluya. Sucikan Bapa hati kami, pikiran kami, lidah kami, turut kami Bapa. Sebentar kami haus, labarkan baca firman-Mu, sumber kebenaran, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua kilapku, salahku Bapa. Roh Kudus akan pimpin hidupku melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupku, haleluya, teguh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami buka hati kami untuk baca firman-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku supaya ku berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan.
Sampai ku berjumpa dengan Engkau Bapa, Tuhanku Yesus Kristus yang sangat-sangat ku cintai. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, Saudara kami semua anak-anak-Mu diberkati dalam nama Yesus Bapa. Kami semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat malam ini tanggal 29 Juli tahun 2022 kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku semua yang sangat dicinta oleh Tuhan Yesus, yang kukasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa setia, bersemangat saudara, untuk mencari Tuhan. Sesemangat terus, bukti nyata Yesus itu hidup saudara. Kalau Yesus tidak hidup, kita sudah bosan saudara. Ya, ikut manusia bosan ya. Orang bekerja bisa pensiun. Orang bekerja bisa di PHK. Orang bekerja bisa resign, mengundurkan diri. Tapi ikut Yesus, kalau yang murtad itu berarti nggak beres saudara. Ya, tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Tapi kita semua adalah anak-anak disayang oleh Tuhan Yesus. Sudah saya katakan, kita berharga di hadapan Tuhan Yesus. Kita mulia. Kita dijadikan biji mata Tuhan oleh Tuhan Yesus. Semua di dalam Alkitab ada saudara. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 32 ayat 10, kita dijadikan biji mata, diawasi, dijaga sama Tuhan. Kita berharga mulia, itu tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Dan kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Luar biasa. Itu tertulis di dalam Keluaran 19 ayat 5. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta dan taat, lakukan semua perintah Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Sebab pimpin Roh Kudus penting loh Bapak Ibu. Ya, makanya pentingnya ini kita teguh di dalam kebenaran kalau kita dipimpin Roh Kudus. Sebabnya kebenaran bersama Roh Kudus itu datang dari Tuhan. Kalau tidak bisa saudara. Oleh itu mari kita mau pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebabnya Tuhan berfirman saudara. Ya, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 9. Kalau kita buka saudara. Saya mau buka Alkitab saudara ya. Roma 8. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kitab Roma pasal 8 ayat 9. Puji Tuhan. Saya mau buka Alkitab dulu saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan saudara. Kita bisa hadir dalam ibadah tiap malam saudara. Ya, sebelum kita tidur senantiasa kita mencari Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kan Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Aduh, luar biasa saudara. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kristus, ini berarti bukan milik Kristus. Karena berarti tidak teguh kepada kebenaran. Kalau tidak teguh kepada kebenaran firman Tuhan, wah luar biasa saudara, kita hancur, kita murtad. Makanya banyak orang murtad saudara. Waktu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca malam sebelum kita tidur di dalam 2 Petrus Bapak ya. 2 Petrus, haleluya, puji Tuhan. Pasal 1, haleluya, puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan supaya kita senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15 terakhir. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua, di dalam nama Yesus bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, kenapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Kalau kita lihat di akhir ini saudara, banyak anak-anak Tuhan, termasuk para pendeta-pendeta yang notabene dia nama pendeta,
tapi menurut saya bukan hamba Tuhan. Karena banyak memberikan ajaran sesat, saudara. Ya, seperti salah satu contoh ya. Saya tidak perlu nama sebut ajarannya. Ada suatu ajaran yang tidak mengaku Yesus itu sebagai Bapa. Katanya tidak perlu ada Bapa, dia bilang. Cukup Yesus. Di mana ayatnya? Sedangkan Bapa itu ada di dalam ayatnya, saudara. Itu contoh ajaran. Banyak contoh di dalam Alkitab, ya. Ngajaran nabi-nabi palsu, mesias palsu, ajaran-ajaran lagi sekarang. Katanya tidak perlu lagi ke gereja, tidak perlu pergi berdoa. Yang penting kita sudah percaya sudah cukup. Berarti tidak taat. Mana saudara ada ayatnya tidak perlu ke gereja, tidak perlu ibadah. Sedangkan Tuhan berkata dalam Keluaran 35 harus beribadah. Jadi intinya banyak ajaran-ajaran sekarang tidak berpegang kepada kebenaran. Seperti firman Tuhan katakan, mari saya mau baca saudara. Banyak di dalam Alkitab saudara. Ya, ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 saudara. Coba kita mau baca ya. Haleluya. Maka kita penting hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai kita hilang kebenaran, saudara. Karena terus terang banyak mereka tidak teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ajaran-ajaran sudah tidak benar, saudara. Ya, kalau saya mau baca di dalam 1 Timotius lah ya. Pasal 6 ya. Coba kita mau baca ya. Supaya betul-betul kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena banyak mereka sudah tidak hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, coba saya mau baca ayatnya, saudara, supaya kita jelas. Kita mau pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 saja sudah disebut, saudara. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Coba saya mau baca 2 Timotius pasal ketiga, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini jelas nih. Untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Terus di ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Seperti saya sebagai hamba Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kebenaran. Karena sekarang banyak saudara, mereka sudah tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup di dalam ajaran sehat seperti Bapak Ibu baca ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga sendiri. Coba nih, ajaran-ajaran banyak mereka yang sudah tidak sehat, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi menyimpang di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mari saudara, kita mau pegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita nanti kelak, karena Tuhan sumber kebenaran. Karena nanti kelak Yesus datang, akan melihat adalah orang yang punya didanya ada Yesus, yang punya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, tapi orang yang hidup di dalam kehendak Allah, berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang akan selamat, saudara. Supaya tidak terpengaruh ajaran-ajaran yang sakit, ajaran-ajaran tidak sehat, ajaran-ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tinggalkan dalam nama Yesus. Karena Tuhan berkata, Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya satu-satunya jalan yang membawa kebenaran hanya di dalam Dia Yesus. Kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Oleh itu mari kita fokus kepada firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu kita ikuti. Karena firman Tuhan mengajar tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan akan mendidik kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti itu. Segala tulis yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan. Untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak saudara, kita kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melangkah dalam kebenaran Tuhan. Yesus akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Waktu mari kita senantiasa kita mau setia kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Roh Kudus kan menyatakan kebenaran Tuhan, dan kita melangkah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya.
bisa dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa rohmu, amin, haleluya. Bawalah hidupku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalanmu, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah namamu, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati. Selamat malam, selamat kita berbaring tidur. Jangan lupa berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita diajar, diingatkan selalu akan kebenaran Tuhan. Karena banyak ajaran sesat, tapi kita berpegang kepada Yesus Kristus, sumber kebenaran di dalam Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.